surat surat dari Pak Anies Baswedan yang kemudian kan sudah terpotret juga yang mengatakan seperti eh, ayo untuk menggeret Mas AHY begitu ke cawapres yang berpasangan dengan Pak Anies. Tapi Pak Anies dalam podcastnya juga mengatakan bahwa ini tidak ada kesepakatan untuk kemudian difoto, untuk kemudian dipotret. Bagaimana jawaban dari Demokrat, Bang Herzaki? Ya, inilah Mbak. Pada saat tidak bisa membantah substansi dari isi, lalu sibuk main ke sana kemari, tidak membahas substansi kan? Hmm. Adakah bantahan? Itu bukan tulisan saya. Oh, itu bukan maksud saya itu. Ada nggak bantahannya? Nggak ada kan? Tapi kemudian publik terkesima dengan, iya nih harusnya kok kenapa difoto? Loh kok ini bisa disebar? Ini kan barang pribadi. Kita lakukan ini, kita pegang di barang. Karena kita tahu, ini orang kayaknya nggak bisa dipercaya makin ke sini. Jadi Anda bantah aja, itu tulisan tangan Anda atau bukan. Itu tanda tangan Anda. Lalu Anda gimana waktu membuat itu dipaksa-paksa? Atau itu isi hati Anda? Saya bisa bilang itu tidak mungkin dipaksa. Kenapa? Karena partainya si mantan ini, yang mengusung si mantan ini, yang mantan mitra koalisi kami, dalam berbagai kesempatan selalu bilang, Pak mantan ini hebat, tokoh kuat, nggak bisa dipaksa-paksa, pasti keinginan sendirilah. Nggak mungkin dia ini dipaksa-paksa dan melakukan sesuatu. Ya berarti jelas dong, buat surat itu juga tidak dipaksa-paksa kan. Iya. Jadi jangan bilang tidak dipaksa. Jangan bilang dipaksa-paksa. Satu. Yang kedua, aku ya, itu surat Anda kan. Anda yang meminta. Lalu janganlah kemudian partai semantan bilang, nggak ada tanggalnya, ini nggak sah. Ya ini bukan perjanjian legal. Inilah kalau orang suka berbohong dan berkhianat. Mencari celah apapun itu. Ini kan komitmen hati. Kebersamaan. Ya kami kan nggak buat matre. Demi Allah, saya akan memilih AHY. Loh, Hmm. itu kan bukan perjanjian bisnis. Karena kami percaya kok dengan dia. Selama ini kami berjuang terus-terusan juga sama dia. Tapi surat itu ada, ya kan benar ya suratnya? Benar kan? Janganlah di otak atik gitu. Janganlah kemudian tadi dibawa. Oh tanggalnya nggak ada. Lalu mana nih mas saya nggak jawab sih makanya pindah. Gila ya. Gila, gila. Inilah kalau tukang bohong kerjaannya bohong Hmm. terus gitu. Pendukungnya kayak gitu mbak. Saya Surat mohon maaf, itu. saya Hmm. ada Terhadap. balasannya. Hmm. Ada balasannya dari Mas AHY. Ada balasannya. Ya, saya ini sebenarnya ada catatan, tapi kalau saya buka di iPad ini tempat saya talk Hmm. show dengan Mbak. Ada kata-katanya seperti apa Mas Anies, terima kasih atas kepercayaannya, maka kita berjuang bersama. Kira-kira seperti itu. Ya kan, sebagai pasangan capres dan cawapres untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Ada, saya ingat kata-katanya. Saya ingat kata-katanya, tapi saya detailnya lupa. Seperti itu kira-kira suratnya Mas AHY. Lalu disimpanlah oleh sekretariatnya, oleh CP. Kita kan nyebut si mantannya kan CP, calon presiden, ya kan? Hmm. Sekretariat CP yang nyimpan. Itu disebutkan begini oleh tim CP. Ya ini akan jadi bukti otentik, bukti sejarah ke depannya nanti. Itu 25 Agustus loh, Mbak, ngomongnya gitu. Hmm. Anda tanggal 29 berselingkuh dan bersepakat dengan yang lain. Padahal 25 itu ngomongnya kayak gitu gitu. Makanya saya bilang di salah satu podcast di tempat yang lain, not even more than 5 days. Nah, maksud saya, jadi jangan kemudian uh, substansinya di otak, substansinya Anda tidak bantah. Tapi karena Anda tidak bisa membantah substansi itu surat benar dari Anda, bahwa benar itu tanda tangan Anda, bahwa benar Anda yang mengajak ketum kami Mas Ahy untuk menjadi capres dan cawapres, ya lalu Anda bilang, kenapa ini bisa difoto? Saya tidak tahu ini bisa difoto. Ya karena kita udah menduga. Kita tadi berpikirnya kenapa kita foto, Mbak? Wah ini bukti otentik nih. Seru nih nanti kalau misalnya deklarasi, kita kita yang duluan nih, misalnya nge-tweet, misalnya gitu. Iya, Mbak? Kita ngelik nih ke wartawan, ini loh dulu pernah ada kayak gini. Kan kan kayak gitu ya, namanya kan era medsos ya, Mbak ya. Jadi ya di tim 8 kami yang memfotonya tim 8 kami memang. Saya sampaikan Iya. apa adanya. Hmm. Karena maksudnya tuh mikirnya kayak gitu, Mbak. Wah, ini bukti sejarah nih ke depan nih. Dan tim 8 kami juga memfoto suratnya Mas Ahaye, menyimpan. Karena tadi mikirnya ke depannya, wah ini seru nih buat pemberitaan, buat apa konsumsi media, behind the scene-nya sebelum deklarasi. Nggak taunya Allah menunjukkan jalan kepada kami. Ya Hmm. kan? Boleh dong, dia bawa Allah, saya bawa Allah juga dong. Ya kan? Ya, bahwa ternyata ini yang tadi niat baik kami jadi bisa menjadi bukti ya pengkhianatan orang yang mengingkari kesepakatan itu aja. Nah itu Oke. jadi jangan jangan bermain apa kurang jelas Mbak penjelasan saya mengenai surat ya kan Hmm. kita nggak usah ngomong kiri kanan lah nggak usah ngomong bilang tidak ada tanggal belum ada jawaban ada jawabannya surat masih ada tapi kan kita udah move on sebenarnya kita pengen keluarkan setiap berapa hari dokumen ini kita mau keluarin nih Mbak ya agak hari sekali 4 hari mau kita keluarkan tapi karena Mas Ahaye Senin siang udah bilang move on ya kita stop lah
Tapi kenapa saya masih melayani misalnya talk show atau podcast atau wawancara seperti Mbak ini? Ya karena ternyata di Senin malamnya dia mengeluarkan kebohongan demi kebohongan gitu loh. Hmm. Bagi saya, oke, dibilang saya tidak berbohong. Iya, dia tidak berbohong, tapi dia membuat dan merangkai kata-kata sehingga impresinya seakan-akan ucapan dia benar dan apa yang kami sampaikan sebelumnya itu tidak benar gitu. Nah, ini saya nggak mau bunga-bunga api, Mbak. Merangkai kata-kata indah, tapi bukan menunjam langsung ke substansi. Yang Hmm. saya sampaikan langsung substansi, langsung kronologis yang jelas. Silahkan dicek wawancaranya dia, dengan wawancara dengan saya, mana yang ada loophole, mana ada bolong-bolongnya, mana ada jumping conclusionnya. Tata bilang nggak bisa menghubungi kami sampai Jumat. Saya bilang menghubunginya baru 1 September. Saya lihat di handphonenya ketum kami. Di ketum kami itu hanya ada upaya menghubunginya di hari Jumat tanggal 1. Setelah 29 berselingkuh, 30, 31 tidak jelas, 31 kami mencoba menghubungi. Kami yang konfirmasi ulang. Dan tidak ada tuh upaya dia menelpon atau mencoba untuk datang. Padahal sebelumnya baru datang dari luar kota aja pagi-pagi minta ketemu. Baru datang dari mana malam-malam minta ketemu. Hmm. Datang ke rumah. Tapi sekarang luar biasa. Ya itulah Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.